Gimana kayaknya? Umumnya nggak tahu merasa perlu nggak di proses Sudirman sama Hari ibu ya. Salam keadilan. Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan, sebagaimana kita tahu, kemarin hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, Bapak Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kesambi di Cirebon. Kedatangan beliau untuk melihat kondisi lapas dan bertemu dengan 7 terpidana di Lapas Kesambi. Kami yang sedang berkunjung kepada terpidana turut mendampingi Bapak Wamenko dalam kunjungan kali ini. Di dalam kunjungan itu terjadi perbincangan antara Pak Wamenko, Kalapas Kesambi, dan juga pejabat-pejabat di Kalapas Kesambi untuk mengecek keadaan 7 terpidana, kesehatan mereka, kondisi mereka, terutama Sudirman yang dikabarkan sakit. Dan kami sudah berkirim surat dari beberapa bulan yang lalu yang sampai hari ini belum direspon, dan saat ini direspon oleh Bapak Wamenko Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia datang untuk melihat kondisi Sudirman. Beliau menanyakan tentang kondisi Sudirman, keadaannya, bekas dugaan tembakan di belakang punggung yang dirasakan Sudirman, apakah kondisinya bagaimana. Sudirman menceritakan sampai hari ini dia tidak bisa duduk lama, dia masih kesakitan di punggung belakangnya, dan Pak Wamenko memutuskan dan menugaskan Bapak Kalapas untuk segera memberikan pengobatan, untuk dibawa ke dokter, dilakukan MRI, ronsen, atau apapun yang diperlukan untuk melihat kondisi yang sesungguhnya yang dialami oleh terpidana atas nama Sudirman tersebut. Itu salah satu keputusan yang diambil langsung oleh Bapak Wamenko kemarin. Kami berterima kasih atas kebijakan dan gerak cepat dari Bapak Wamenko terhadap kondisi dari terpidana atas nama Sudirman. Pak Wamenko juga menanyakan tentang kondisi 6 terpidana lain selain Sudirman dan melakukan dialog dan memberikan semangat dan memberitahukan, dan Pak Wamenko meminta maaf dan memberitahukan kepada 7 terpidana bahwa sejak beliau diangkat dan dilantik menjadi pejabat negara Wamenko pada tanggal 21 Oktober 2024 lalu, beliau tidak dapat lagi menugaskan sebagai advokat untuk mendampingi 7 terpidana ini. Tugas advokat pendampingan hukum dilimpahkan kepada saya, Bang Ruli, dan tim hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi untuk mendampingi mereka, untuk memberikan bantuan hukum dan melihat apa yang bisa kita lakukan. Walaupun demikian, Pak Wamenko menyampaikan, walaupun banyak masyarakat bersuara, di mana Pak Wamenko, dan hari ini terjawab. Pak Wamenko sendiri memberikan klarifikasi bahwa dia terus mengikuti perkembangan itu dan apa yang bisa dia lakukan sebagai Wamenko yang tidak bertentangan dengan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia, dia akan lakukan untuk membantu 7 terpidana ini. Itu komitmen yang disampaikan kemarin kepada 7 terpidana. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Wamenko ya, yang terus memberikan perhatian menegakkan keadilan. Hal ini dilakukan oleh Pak Wamenko oleh karena Pak Wamenko ini adalah juga ketua tim dari hukum DPN Pradi awal
sebelum menunjuk kami sebagai koordinator tim dalam pelaksanaannya. Jadi beliau sangat tahu kondisi, keadaan, jalan cerita sebenarnya daripada 7 terpidana ini. Dan pertemuan dengan 7 terpidana kemarin diwarnai dengan suasana haru. Ya, ketika diberikan kesempatan kepada para 7 terpidana untuk menyampaikan apa ya yang mereka mau sampaikan kepada Bapak Wamenko, mereka terharu dan menangis. Saya pribadi tidak dapat menahan air mata. Terus terang saya sedih. Kenapa? Karena sebagai manusia, saya merasa tidak berdaya. Sebagai advokat, saya tetap harus memperjuangkan mereka apapun yang terjadi. Ketidakberdayaan sebagai manusia terus kita perjuangkan melalui jalur-jalur hukum yang ada. Masyarakat dapat mengikuti kasus ini dan menjadi pelajaran bagi negara ini. Bagaimana sulitnya untuk mendapatkan keadilan, access to justice bagi masyarakat. Kasus yang begitu besar yang dikawal dengan pengacara-pengacara level nasional yang begitu hebat, ada Profesor Dr. Ota Hasibuan di awal di dalamnya, dan sekian banyak advokat yang sudah puluh-puluh tahun melakukan praktek pembelaan bagi klien dalam mencari keadilan. Didukung oleh Bapak Deddy Mulyadi yang sekarang juga terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan mendapat perhatian masyarakat, dikawal begitu banyak netizen. Keadilan pun tidak mudah untuk didapatkan dengan situasi yang tadi saya gambarkan. Saya terbayang bagaimana pencari keadilan bagi masyarakat-masyarakat lain yang tidak dikawal seperti 7 terpidana ini. Saya tahu, saya mendapatkan banyak informasi. Saya mendapatkan informasi ada terjadi di Subang katanya. Kami belum mengecek kondisinya. Ya, kami ada mendapatkan informasi ada di Kalimantan. Ya. Kami mendapatkan informasi kasus serupa ini ada terjadi di berbagai daerah. Ini baru kasus yang kecil. Kemarin fakta yang lain yang kami temukan ketika ada di lapas, kami mendengar ada seorang bapak yang berusia 95 tahun divonis 13 tahun. Bayangkan seorang bapak usia 95 tahun dituduh melecehkan seorang anak atas laporan dari seorang kepala desa. Dan divonis 13 tahun dan tidak didampingi oleh pengacara dan tidak diberitahu haknya untuk banding, haknya untuk kasasi, sehingga menjadi inkrah. Baru dia jalanin 3 tahun, artinya masih ada sisa 10 tahun. Dia keluar, kalaupun dalam keadaan sehat, selamat, itu usianya sudah 105 tahun. Sungguh miris ketika saya mendengar berita itu kemarin di lapas. Ya. Inilah kondisi penegakan hukum yang ada di negara kita. Pak Wamenko mendengar langsung dan akan segera mengambil sikap. Khususnya kepada 7 terpidana yang ada di lapas Kesambi. Tetaplah semangat. Kami mendengar kemarin laporan dari Bapak Kalapas Kesambi Cirebon yang diumumkan oleh Bapak Wamenko dalam konferensi pers kemarin di lapas Kesambi, bahwa sudah 2 tahun lalu, sudah 2 kali mereka ini diajukan untuk mendapatkan remisi perubahan dari hukuman seumur hidup menjadi waktu tertentu. Waktu tertentu ini adalah bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, bisa 10 tahun, tergantung kebijakan dari pemerintah. Prosedur untuk mendapatkan remisi perubahan ini adalah atas usulan dari pemangku kebijakan di Kalapas, karena mereka sudah menjalani pidana dan dalam keadaan berperilaku baik, dan mereka diusulkan ke Kanwil, lalu naik kepada Dirjen, naik kepada Menteri, dan
untuk mendapatkan kepres naik kepada Bapak Presiden. Ini tentu adalah kabar yang salah satu hal yang menggembirakan bagi saya sebagai penasihat hukum. Kemarin langsung saya sampaikan kepada Bapak Wamenko, Pak Wamenko tolong, tugas kami pertama, terlepas dari persoalan hukum yang sedang juga kami lakukan upaya untuk PK kedua, bagaimana caranya supaya mereka bisa keluar dulu dari lapas. Kami sudah berbincang alternatif amnesti, sudah berkali-kali kami bicara. Kami sudah bertemu dengan Dirjen HAM, Kementerian HAM Republik Indonesia, Bapak Dr. Nikolai. Kami juga sudah berbincang di dalam Kementerian HAM dan juga Hukum HAM dan Imigrasi Permasyarakatan itu sendiri, ada Pak Wamenko di situ. Dan kita bersyukur Pak Wamenko merespon ini dengan baik dan beliau berjanji akan menindaklanjuti permohonan remisi perubahan menjadi waktu tertentu. Ini tunggu adalah kabar baik. Kita akan tunggu, kita akan kawal. Mudah-mudahan perubahan, ya, mendapatkan remisi perubahan ini membuat hukuman mereka entah itu menjadi 10 tahun, entah berapapun, artinya ada perhitungan waktu yang dapat membuat mereka keluar dari lapas dalam kondisi masih sehat dan masih hidup. Karena dengan kondisi mereka seumur hidup, mereka tidak akan pernah keluar. Mereka tidak akan pernah menghirup udara kebebasan. Mereka akan sampai mati di dalam lapas. Dengan remisi perubahan ini sangat penting buat mereka. Apalagi nanti dengan 3/4 masa pidana setelah mereka menjalani, mereka dapat bebas bersyarat. Dan saya berharap kebijakan Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan di bawah koordinasi Bapak Menko dan juga Bapak Wamenko, Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Mereka dapat diupayakan dahulu untuk mendapatkan keadilan, untuk mereka segera lepas, keluar dahulu dari lapas, dari tahan. Itu upaya pertama kami. Upaya yang kedua yang sedang berjalan, kami lagi terus mendorong untuk diberikan amnesti baik parsial ataupun ikut gelombang yang 44.000 untuk amnesti. Pintu terbuka begitu lebar bagi mereka untuk upaya keluar lebih dahulu, apapun yang bisa dapat kami lakukan yang dimungkinkan oleh undang-undang, yang dimungkinkan oleh hukum Republik Indonesia. Sebagai pengacara, sebagai advokat, kuasa hukum mereka, penasihat hukum mereka, tentu kami akan berikan yang terbaik bagi mereka. Ya. Setelah itu, kami akan mengambil langkah hukum, terus mengawal kasus ini. Nama baik mereka harus dipulihkan, keadilan tetap harus ditegakkan. Walaupun nanti mereka sudah di luar, kami tetap terus akan mengawal kasus ini, akan melakukan upaya hukum PK kedua. Karena peristiwa ini sudah terang benderang. Mereka dituduh melakukan pembunuhan atas apa yang mereka tidak lakukan. Ada hanya Aib dan Dede yang melihat bahwa ini mereka pembunuh. Terjadinya pembunuhan itu. Dan sebagaimana kita tahu, kita sudah melaporkan Aib ini kepada kepolisian, Bareskrim Mabes Polri. Sampai hari ini perjalanan penyidikan berjalan begitu lambat. Kami bersurat kepada Komisi 3, ya, mohon direspon Komisi 3 DPR RI, ya, kami bersurat juga kepada Bapak Kapolri, mohon direspon surat kami. Ya. Kami akan menerangkan secara kronologis, kami akan berikan bukti sama seperti ketika kami menghadap kepada Kementerian HAM kemarin untuk mendapatkan keadilan bagi 7 terpidana ini. Walaupun jalan begitu sulit, berliku, bersurat kepada Komisi 3, ya, mohon direspon Komisi 3 DPR RI, ya, kami bersurat juga kepada Bapak Kapolri, mohon direspon surat kami. Ya. Kami akan menerangkan secara kronologis, kami akan berikan bukti sama seperti ketika kami menghadap kepada Kementerian HAM kemarin untuk mendapatkan keadilan bagi 7 terpidana ini. Walaupun jalan begitu sulit, berliku, tapi percayalah bahwa kami tetap akan mengawal mereka.
para terpidana yang masih mendekam di dalam lapas Kesambi. Sabar, tabah, tetap semangat. Kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dan itu disampaikan oleh Bapak Wamenko kemarin. Dia perintahkan kepada saya selaku Ketua Umum Pradi untuk tetap mengawal mereka walaupun apa yang akan terjadi. Kami terus akan mengawal ini. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi proses pengajuan gerasi atau remisi perubahan waktu tertentu ini akan dikabulkan. Ini yang paling cepat menurut kami, yang paling mungkin, karena ini sudah diusulkan dari 2 tahun lalu oleh Kalapas. Bukan baru sekarang, sudah 2 tahun lalu dan sudah berkali-kali, bukan sekali. Pihak Kalapas melihat mereka mempunyai perilaku yang baik. Ini kita akan kawal, apapun itu yang kita jalani dulu. Yang penting mereka bisa keluar lebih dahulu. Baru proses hukum, penegakan hukum untuk mencari keadilan terus kami akan lanjutkan bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, ini adalah potret hukum Indonesia yang kita cintai. Tetap kita harus lakukan perubahan. Kita tetap kawal, kita terus memberikan masukan. Mudah-mudahan Indonesia tambah baik dalam penegakan hukum. Indonesia makin maju. Ya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung tim Bapak Deddy Mulyadi, ya, yang terus juga memberikan perhatian kepada kasus ini, memberikan dukungan untuk mendapatkan keadilan bagi para 7 terpidana. Bapak Wamenko, terima kasih, dan seluruh tim hukum yang bekerja, ya, melayani, memberikan bantuan hukum bagi 7 terpidana ini. Semoga keadilan ini dapat ditegakkan. Salam keadilan, Bapak Ibu sekalian.